Ada beberapa yang dicatat oleh Cicero tentang kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh manusia dari abad ke abad. Yang pertama misalnya, takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Loh, kalau memang tidak bisa diubah, berarti memang kenyataannya sudah begitu. Takdirnya, kalau bahasa agama sudah seperti itu. Kalau kita takuti, hidup kita akan penuh dengan ketakutan yang tiada berakhir. Karena kita takut pada sesuatu yang tidak dapat diubah. Saya takut, Pak, kalau malam itu gelap. Ya malam memang gelap. Seperti apapun situasinya, malam pasti gelap. Kita takut pada satu yang tidak bisa diubah. Pak, saya takut, Pak, orang-orang itu kok pikirannya beda-beda ya, Pak. Lah iya, secara fitrah manusia itu ya pikirannya beda-beda. Saya takut, Pak, manusia itu ternyata nantinya mati semua. Iya, memang kodratnya setiap orang itu mati. Nah, ini ketakutan-ketakutan tidak rasional terhadap hal-hal yang memang faktanya begitu dan tidak bisa diubah atau diluruskan. Ini akan sangat menyulitkan hidup kita. Yang kedua, ini juga kesia-siaan karena kita meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Tidak mungkin, Pak, Indonesia nomor 1 di dunia sepak bolanya misalnya. Nah, itu kan kita merasa tidak mungkin. Padahal hanya karena mungkin kita kurang serius atau hanya yang selama ini main mungkin kemampuannya belum nyampe dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita menempuh jalan tertentu, kalau kita mencari solusi tertentu. Tapi kita sudah terlanjur apatis meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin. Padahal mungkin itu mungkin saja. Hanya saja kita kurang serius. Tidak mungkin, Pak, pandemi ini selesai dalam waktu setahun ke depan. Paling 3-4 tahun. Itu kita bilang tidak mungkin karena kita sendiri merasa tidak mampu meraihnya. Loh, siapa tahu? Kan gitu. Tiba-tiba muncul kesadaran kita semua untuk segera selesai problem ini. Dan Allah juga menurunkan hidayah, menurunkan bimbingannya sehingga nanti cepat problem kita ini selesai. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita sendiri sekarang tidak mampu. Mungkin orang lain ada yang bisa. Mungkin kalau ganti pikiran ada yang ketemu solusinya. Jadi ada banyak alternatif. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Yang ketiga, ini mungkin sering juga kita lakukan, yaitu menolak, menyingkirkan hal-hal yang sepele. Kita ini hidup sibuk sekali dengan banyak hal yang tidak penting, banyak hal-hal yang sepele. Bahkan kita sering ribut, sering gegeran untuk perkara-perkara yang kecil dan sepele. Terlalu banyak main game, akhirnya waktu ujian malah kita kehabisan energi. Terlalu banyak main HP, main TikTok, waktu hidup yang serius membutuhkan energi biaya kita kehabisan. Nah, nasihatnya Cicero, ini kesalahan sangat sering dilakukan oleh manusia. Menolak, menyingkirkan hal-hal sepele. Ini teman-teman boleh meranking atau milih aktivitas atau kepemilikan apa dalam hidup ini. Coba di ranking mana yang penting, mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Nah, nanti kalau ada ranking-ranking bawah yang tidak terlalu penting, yang sepele, kalau memang saatnya disingkirkan, singkirkanlah. Tidak masalah. Tidak harus kita pertahankan mati-matian semuanya sehingga menghabiskan energi. Tapi kita cerdas dalam
Mana yang harus kita jalankan serius, mana yang nanti-nanti saja kalau ada waktu, mana yang kita iseng saja, dan lain sebagainya. Jadi biar kita tidak ditelan oleh zaman karena kita lupa untuk mengurus yang serius dan sibuk dengan hal-hal yang sepele. Kemudian yang keempat, kata Cicero, di antara banyak kesalahan manusia yang lain adalah mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Jadi banyak orang yang merasa aku sudah benar, aku sudah mampu, aku sudah bisa. Pengetahuan-pengetahuanku sudah final. Tidak mungkin ada yang lebih baik, tidak mungkin ada yang lebih benar, tidak mungkin ada yang lebih unggul dari yang aku bisa dan aku ketahui ini. Orang mengabaikan peningkatan diri dan perbaikan diri karena dia merasa sudah selesai. Akhirnya mandek. Tidak maju-maju. Orang yang sudah merasa benar itu kan selesai mandek. Dia lupa bahwa manusia itu secara fitrah tidak ada yang sempurna. Manusia itu senantiasa ada kurang-kurangnya. Tidak ada orang yang wawasan dan pengalamannya luas tak terbatas. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang benar salah itu hanya sejauh pengalaman hidup kita saja. Di luar itu, kita tidak tahu apa-apa. Maka orang yang mandek merasa diri sudah selesai, sudah baik, yaitu dia tidak akan berkembang, tidak akan melakukan perbaikan diri. Dan ini kalau dalam agama disebut orang yang rugi. Orang mandek itu kan orang rugi. Nanti ada orang yang terlaknat. Orang terlaknat itu malah orang tambah lama tambah jelek. Tidak lebih baik dari hari ini, tapi bahkan lebih jelek dari hari ini. Justru tuntunan agama itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu berarti kita berusaha terus meningkat. Kesalahan selama ini, kata Cicero, banyak manusia yang mengabaikan peningkatan diri. Dan yang kelima, banyak orang yang menghabiskan waktu dengan memaksa orang lain percaya dan meniru dirinya. Kalau orang sudah merasa benar, merasa baik, itu kemudian dia memaksakan kebenarannya, kebaikan versinya untuk juga diikuti, disetujui, dijalankan oleh orang lain. Ini kalau ketemu orang yang tipenya sama, kemudian terjadi konflik. Dan dalam sejarah sering sekali terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan karena orang saling memaksakan kebenarannya, saling ingin agar kepercayaan dan gaya hidupnya orang lain itu mengikuti dirinya. Ini PR kemanusiaan yang kalau menurut Cicero itu sering sekali dijawab keliru oleh manusia. Jadi kesalahan-kesalahan manusia dari abad ke abad.